melanjutkan kewajiban kita sehingga guru kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ashabal fadilah, para orang tua, segenap pengurus Masjid Jami Al-Mustaqim yang saya hormati, para bapak dan saudara-saudara jamaah ta'lim rutin malam Senin minggu ketiga, insyaallah kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menurut rasa syukur bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir kumpul bersama dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim rutin yang diadakan oleh pengurus Masjid Jami Al-Mustaqim. Kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai a'malun salihah, sebagai perbuatan amal saleh yang tentunya kelak dicatat sebagai nilai itu kebaikan
dan juga murahnya rahmat dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dzar Al-Ghifari, di mana beliau melukiskan satu keadaan yang pernah dialami saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Kata Abu Dzar, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi, bahwasanya sekelompok sahabat Nabi ramai-ramai beliau mendatangi Nabi dan bertanya. Kebetulan kelompok sahabat Nabi yang datang dan bertanya kepada Nabi ini masuk dalam kategori kelompok orang-orang yang tidak punya. Jadi dulu Nabi itu punya murid yang paten, itu hawalai 70 santri. Tinggalnya itu, tidurnya itu di emperan masjid. Termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Jadi kalau Nabi datang membawa makanan, itu biasa diberikan kepada sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh para kiai yang memiliki santri begitu. Jadi tradisi pesantren itu memang mengikuti jejak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tradisi atau bukan perbuatan yang tidak memiliki dasar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia pada saat ini memiliki santri dan santren, itu adalah merupakan tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian sahabat Nabi yang memang tergolong enggak punya, orang susah. Mereka datang dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Mereka orang-orang kaya itu bisa melakukan dan menumpuk-numpuk nilai pahala dengan kekayaan yang mereka punya. Kata sahabat yang miskin, yusalluna kama nusalli. Mereka sahabat-sahabat yang kaya melakukan ibadah sholat sebagaimana kami juga melakukan. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga sama, ketika kami berpuasa mereka berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi kata sahabat yang susah begini, "Ya Rasul, kami ini orang susah, iri sama orang-orang yang punya harta banyak. Mereka dengan seenaknya, mereka dengan hati yang damai memberikan sedekah tanpa merasa keberatan karena mereka punya harta.
Kami cuma bisa sholat dan puasa, itu pun mereka bisa lakukan, tapi giliran sodakoh kami nggak mampu, gitu. Paham ya Pak ya? Kemudian kata Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Ketika Nabi ditanya hal seperti itu oleh sahabat dari kelompok orang-orang miskin, Nabi menjawab, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa disodakohkan? Jadi kata Nabi, udah jangan kecil hati, Allah menjadikan buat kalian ada sesuatu yang kalau kalian baca, kalau kalian lakukan, itu nilai pahalanya sama seperti orang yang bersodakoh. Jadi nggak usah takut, kata Nabi. Apa itu? Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqatun. Kata Nabi, sesungguhnya tiap-tiap kalimat tasbih yang kalian baca, ketika kalian membacanya memenuhi syarat, kemudian ikhlas dalam keadaan suci, maka itu sama pahalanya seperti orang yang mengeluarkan duit dari kantongnya kemudian memberikan kepada orang lain dan disebut sebagai sedekah, gitu. Paham ya Pak ya? Jadi kita itu sebagai muslim tidak boleh berputus asa karena lantaran kita tidak diberikan harta yang banyak, kekayaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berputus asa. Misalkan, ya Allah, Ustadz, Kiai, saya mah sampai kapan juga nggak bakal bisa umroh, orang makan aja susah, berarti saya sampai kapanpun tidak akan mendapatkan nilai pahala umroh karena saya tidak bisa melakukan ibadah umroh, kan begitu ya? Berarti ibadah umroh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kelebihan harta. Kalau umroh saja nggak kuat, apalagi ibadah haji yang memang biayanya lebih mahal. Nabi sampaikan di dalam hadis yang lain, kata Nabi, ketika ada seorang muslim melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia berada fi zimmatillah, berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sholat subuh dia baca zikir, kalimat tasbih, subhanallah, 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 kalimat tahlil, la ilaha illallah, terus dia baca sampai matahari muncul, maka nilai pahalanya kata Nabi sama seperti orang yang melakukan ibadah umroh kamilan secara sempurna, gitu. Jadi kalau kita nggak punya duit nih, mau melakukan ibadah umroh, habis sholat subuh jangan bergerak, jangan geser dulu. Ayo kita baca sampai matahari muncul. Setelah muncul, lakukan sholat duha 2 rakaat, kemudian pulang. Ditanya sama istri, dari mana Pak? Habis pulang umroh, gitu. Paham ya? Karena memang nilai pahalanya sama seperti orang-orang yang melakukan ibadah umroh. Ini bukti bahwa Allah memberikan karunia-Nya, memberikan rahmat-Nya bukan saja kepada orang-orang yang kelebihan harta, yang bisa bersedekah dengan gampangnya, melakukan ibadah haji, bahkan bolak-balik
melakukan ibadah umroh. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak memiliki harta? Allah kasih jalan, Nabi berikan solusi. Ketika sahabat Nabi berkeluh kesah terkait satu yang mereka tidak mampu. Sholat saya mampu, tapi orang kaya juga mampu. Saya puasa, orang kaya juga puasa, tapi giliran saya mau sedekah, saya nggak punya duit. Orang-orang kaya punya duit. Kata Nabi, jangan pernah berkecil hati. Qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, inna likulli tasbihatin shadaqatun. Allah telah menjadikan buat kita solusi dan jalan keluar yang nilainya tidak ada bedanya, cuma beda perbuatannya saja. Kalau mereka mendapatkan dan mengumpulkan harta dengan uang yang mereka punya, mereka berikan kepada orang lain. Kita yang tidak punya, maka kata Nabi, perbanyak baca kalimat tasbih gitu. Kemudian orang yang punya duit pengen ikut-ikutan kayak orang susah, nggak bisa gitu, paham ya? Jadi orang yang punya duit, udah Kiai saya nggak mau sodakoh, saya mau baca kalimat tasbih, ya nggak bisa, beda nilai pahalanya, paham ya? Jadi ini hanya Nabi berikan dan Nabi jelaskan khusus bagi sahabat-sahabat Nabi atau bagi umatnya Rasulullah yang tidak memiliki harta kekayaan. Artinya untuk mengumpulkan pahala tidak hanya melalui jalan sedekah, masih banyak jalan-jalan yang lain. Sehingga ada ilustrasi, ada gambaran. Untuk mencapai nilai 10 itu bukan hanya 5 ditambah 5. Paham ya Pak ya? Untuk menghasilkan nilai 10 bukan hanya 5 tambah 5, 9 tambah 1 bisa 10, 8 ditambah 2 bisa 10, 7 ditambah 3 bisa 10, 6 ditambah 4 juga bisa 10. Jadi jangan terlalu kaku melihat satu keadaan, mentang-mentang kita tidak bisa melakukannya kemudian kita berputus asa untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya ibadah umroh itu adalah ibadah yang satu-satunya ibadah yang semua orang pengen. Yang punya tato pengen ibadah umroh itu, tapi kalau sholat maju mundur orang, ya kan? Tapi kalau ibadah umroh, waduh, siapa aja pengen, karena ibadah sohor kan begitu. Lah bagi orang-orang yang nggak punya, gigit jari, gitu. Tetapi kata Nabi tidak demikian, gitu. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan, yang nilai pahalanya sama seperti orang yang mengeluarkan uang dari kantongnya kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa itu? Inna likulli tasbihatin sadaqah. Baca kalimat tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Makanya kalau habis sholat itu kudu dibaca itu sedekah kita, gitu, iya kan? Ya paling kita sholat ke Jumat doang, itu juga kalau ingat, iya kan? Kalau ingat berangkat sholat Jumat, ingat bawa duit. Kalau enggak, ya kita enggak pernah sedekah. Lalu bagaimana supaya kita bisa sedekah seperti orang-orang yang memiliki harta kekayaan? Maka perbanyak mengucapkan kalimat tasbih, sedekah. Kemudian wa kullu takbiratin sedekah. Begitu juga kalimat takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita baca nilainya sama kayak kita nyumbang masjid. Nilainya sama seperti kita memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah takut. Bahkan wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, bahkan wa amri bil ma'ruf sadaqatun. Membaca kalimat takbir sedekah, tahlil sedekah. Bahkan mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu sedekah. Itu nilainya luar biasa. Karena mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu adalah merupakan ciri khas seorang muslim sejati. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa karakter orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang memerintahkan, menyampaikan, mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Walaupun memang rada-rada berat buat kita ngajak orang baik itu, betul apa betul? Berat. Makanya tugas kita itu hanya mengajak dan menyampaikan. Adapun dia ikut atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi pernah ditegur ketika memaksakan berdoa kepada Allah agar supaya bagian dari kerabatnya itu diberikan hidayah. Sehingga Allah sampaikan, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Rasulullah, sampean itu tidak akan mampu memberikan hidayah, tetapi sampean itu hanya bisa berdoa agar supaya si fulan bin fulan mendapatkan hidayah. Itu selevel Nabi. Makanya kita itu jangan jadi orang baperan gitu. Baperan tuh begini, kita ngajak orang nggak mau, kemudian kita jadi emosi, jadi ABC. Nggak boleh, baperan tuh nggak boleh gitu. Jadi mesti tegar seorang muslim itu. Mau ikut mau tidak bukan urusan kita. Sebab hidayah itu hak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah kepada makhluk yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi seorang dai tidak boleh baper gitu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, nggak boleh seorang dai itu. Dan itu adalah merupakan karakter orang-orang yang beriman gitu. Makanya kalau nggak salah udah saya sampaikan atau belum, ada seorang ulama gitu kan, beliau juga seorang budayawan, namanya Gusmus atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Mustafa Bisri. Dalam ucapan beliau itu kan kemarin sempat rame. Kata beliau, akhir-akhir ini saya sungkan untuk membaca Al-Quran. Di mana kesungkanannya? Kata beliau, ketika Al-Quran berbicara tentang karakter orang-orang munafik, saya takut karakter itu ada pada diri saya. Dan ketika Al-Quran menceritakan tentang karakter orang-orang mukmin, justru karakter itu enggak ada pada diri saya, yang saya sendiri mengaku sebagai orang-orang yang beriman gitu. Makanya jangan sampai tuh gitu. Dan karakter orang mukmin adalah wa'mur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan melarang orang lain untuk melakukan
perbuatan yang munkar. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang dalam diri kita ketika ada orang lain melakukan kebaikan, kita kayaknya nggak ridho, nggak terima. Ini berarti karakter munafik ada pada diri kita. Kadang-kadang kita lebih banyak memerintahkan orang lain dan dirinya untuk melakukan perbuatan munkar, melarang dirinya dan orang lain untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Berarti karakter itu ada pada diri kita. Kita termasuk dalam jajaran orang-orang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya jangan sampai. Sebab dalam Al-Quran itu Allah ketika menceritakan orang munafik itu asyaddu minal kafirin, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Dulu di zaman Nabi, ketika Nabi selesai melakukan perang Uhud, ada sekelompok sahabat Nabi itu bikin masjid, mewah masjidnya, bagus masjidnya, tapi dibikin oleh kelompok orang-orang munafik. Nabi diundang, kalau bahasa kita saat ini, untuk meresmikan. Tapi Nabi maksudnya disuruh sholat di masjid itu sebagai sebuah jebakan. Ketika Nabi sudah rapi, kemudian ngajak sahabat, tiba-tiba turun ayat, turun wahyu agar Nabi membatalkan niat pergi untuk mengunjungi masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Bahkan di akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Nabi agar supaya itu masjid dihancurkan. Itu tandanya orang munafik lebih berbahaya bila dibandingkan dengan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang munafik itu izharul haq. Mereka menampakkan kebenaran, membungkus itu dengan kebenaran. Walakinnahu kitmanul kufri. Akan tetapi mereka menyembunyikan perbuatan kufur di dalam diri mereka. Sehingga Nabi memerintahkan kepada sahabat agar dihancurkan itu masjid yang dibangun oleh kelompok orang-orang munafik. Kenapa? Karena berbahaya. Casingnya masjid, tapi dalamnya melebihi gereja dan lain-lain sebagainya. Makanya ketika Nabi menjelaskan bahwa wa amri bil ma'rufi shadaqatun wan nahyi an munkarin shadaqatun, memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan baik itu sedekah, melarang orang lain untuk melakukan perbuatan jahat itu juga sedekah. Cuma kadang-kadang orang yang melarang ini lebih banyak dibencinya. Misalkan ini mah ada tetangga pesta mau nanggap dangdut, tiba-tiba orang tua kita ucuk-ucuk datang ke sahibul bait, kalau bisa jangan nanggap dangdut. Kenapa? Karena A, B, C, D. Itu biasanya jarang yang nerima ketika diberikan nasihat seperti itu, gitu. Sebab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini adalah merupakan bagian daripada karakter orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan pernah takut, jangan pernah berkecil hati bahwa untuk mencapai nilai 10 bukan saja 5 ditambah 5, tapi
juga kita bisa melakukan 9 ditambah 1, kita bisa melakukan 8 ditambah 2, kita bisa melakukan 7 ditambah 3 untuk meraup dan mengumpulkan nilai pahala sebanyak-banyaknya. Biarin kita punya tetangga bolak-balik melakukan ibadah umroh, kita jangankan ngebayangin, mimpi aja nggak pernah. Tapi tetap kita jangan pernah berkecil hati. Allah sudah siapkan amalan-amalan yang lain yang nilai pahalanya sama seperti orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara, itu barangkali sedikit pembahasan terkait fadlullahi ta'ala wasa'atu rahmatihi, terkait anugerah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, dan juga luasnya rahmat Allah. Jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak gitu. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh atau enteng gitu. Habis sholat zikir itu jangan dianggap remeh gitu. Kita habis sholat zikir subhanallah 33 gitu kan, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau memang kita punya waktu yang senggang, maka lakukan itu. Insya Allah nilai pahalanya sangat luar biasa, bahkan sejajar dengan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit lagi, barangkali ada yang mau dipertanyakan terkait begitu luasnya jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak usah malu-malu, nggak usah malu. Kalau misalkan ada bahasa yang sulit, yang kurang paham, nggak apa-apa dipertanyakan gitu. Nggak apa-apa dipertanyakan, karena memang saya juga lagi belajar dengan menggunakan bahasa yang sederhana gitu. Karena saat ini saya sudah punya santri, dan santri itu kan rata-rata di bawah pemahamannya. Saya biasanya bicara di hadapan para mahasiswa gitu. Jadi kalau agak tinggi sedikit bahasanya, mohon dimaafkan gitu. Makanya saya persilakan kalau ada yang nggak paham ditanya gitu. Jadi intinya seperti itu. Jalan menuju Allah sangat luas, sangat banyak. Nggak boleh kecil hati. Nggak boleh kita orang lain bisa melakukan, kemudian kita tidak bisa, lantaran kita tidak punya kemampuan untuk itu, maka hendaklah kita melakukan perbuatan yang lain. Insya Allah nilainya sama gitu. Jadi jangan kecil hati. Itu kelebihannya menjadi umatnya Rasulullah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomong-ngomong, Al-Mustaqim udah ngadain maulid apa belum ini? Sudah ya? Iya, harus itu. Jadi walaupun istilahnya turu-turu gitu kan, nggak perlu biaya besar, mesti sebagai wujud rasa syukur kita. Coba kalau misalkan kita jadi umatnya Nabi Musa, jadi umatnya Nabi Nuh, jadi umatnya Nabi Isa, belum tentu kita termasuk orang-orang yang mampu melakukan ibadah. Karena umat terdahulu itu strike. Misalkan mereka nggak ada kata-kata taubat, tuh nggak ada, kecuali bunuh diri. Kalau kita nggak, kita taubat mohon ampun kepada Allah, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wat taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi akhir wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.